Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sri Ramadan dengan NPM 264111094. Saya dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 26B. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sangat menarik tentang manajemen, yaitu evolusi manajemen. Oke, mari kita bahas sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke teori-teori manajemen, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi merupakan hasil perkembangan sejarah serta perubahan kondisi sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu, manusia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola organisasi, sehingga muncullah berbagai teori manajemen. Dengan mempelajari evolusi teori manajemen, kita belajar dari kebiasaan maupun kesalahan pada tokoh terdahulu agar dapat mengolah organisasi dan dengan lebih baik di masa sekarang. Ada beberapa teori manajemen. Nah, saya di sini akan menyebutkan 6 saja, yaitu scientific management atau manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, aliran perilaku atau human relations, manajemen science, system approach, dan contingency approach. Aliran pertama adalah scientific management atau manajemen ilmiah. Teori ini muncul pada abad ke-20 ketika perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan produktivitasnya karena jumlah tenaga kerja terampil masih terbatas. Fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi kerja melalui metode yang ilmiah. Tokoh pertama adalah Frederick W. Taylor yang mengemukakan 4 prinsip utama, yaitu menentukan cara kerja terbaik untuk setiap tugas, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, memberikan pelatihan secara ilmiah, serta membangun kerjasama yang baik antar manajemen dan pekerja. Tokoh kedua adalah Henry L. Gantt yang memperkenalkan sistem bonus bagi pekerja yang berhasil menyelesaikan tugas target harian. Selain itu, ia menciptakan Gantt chart, yaitu grafik yang sampai sekarang masih digunakan untuk menyusun jadwal proyek. Berikutnya, kita akan membahas tentang teori organisasi klasik. Tokoh utama dalam teori organisasi klasik adalah Henry Fayol. Ia berpendapat bahwa praktik manajemen yang baik memiliki pola yang dapat dipelajari. Fayol memperkenalkan 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, sentralisasi, hierarki, keadilan, dan semangat kebersamaan. Prinsip-prinsip ini masih banyak diterapkan dalam organisasi hingga saat ini. Selanjutnya adalah Max Weber yang mengembangkan konsep birokrasi. Ia menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, aturan yang tegas, serta pembagian wewenang agar organisasi berjalan secara teratur. Kemudian Mary Parker Follett menjelaskan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Terakhir adalah Chester E. Bernard berpendapat bahwa perusahaan hanya dapat bertahan apabila tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan para karyawan. Yang berikutnya adalah Human Relations School. Aliran Human Relations School mulai lebih memperhatikan sisi manusia dalam organisasi. Elton Mayo menyatakan bahwa karyawan akan bekerja lebih giat apabila mereka merasa diperhatikan oleh manajemen dan atasannya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan karyawan sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Tokoh lainnya adalah Abraham Maslow. Dengan teori hierarki kebutuhan, ia menjelaskan bahwa motivasi seorang dipengaruhi oleh berbagai tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri. Yang berikutnya adalah pendekatan modern. Pada perkembangan berikutnya, muncul beberapa pendekatan modern manajemen science yang dipopulerkan Robert McNamara menggunakan teknik matematika untuk membantu menganalisis dan menyelesaikan masalah manajemen. Lalu, sistem approach yang memandang organisasi sebagai salah satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung atau berhubungan. Organisasi menerima input seperti manusia, modal teknologi, dan informasi, kemudian mengolahnya menjadi output dengan bantuan proses umpan balik atau feedback.
Terakhir adalah kontingensi approach atau pendekatan situasional. Pendekatan ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang cocok untuk semua kondisi. Teknik yang digunakan harus disesuaikan situasi dan lingkungan organisasi. Sebagai kesimpulan, evolusi manajemen menunjukkan bahwa teori manajemen terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, mulai dari fokus pada efisiensi kerja, struktur organisasi, hubungan antara manusia, hingga pendekatan yang lebih fleksibel sesuai situasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.